gonjang ganjing bumine, gelap-gelap langite, pratandane Yesus wis cedhak rawuhe. Tambah taun rasane, tambah abot sanggane, wong bener bakal urip saka imane. Gonjang ganjing bumine, gelap-gelap langite, pratandane Yesus wis cedhak rawuhe. Tambah taun rasane, tambah abot sanggane, wong bener bakal urip saka imane. Sing sugih padha bingung ngumpetake bandane, sing larat ping pilulung mikir butuhe. Ning kanggone wong Kristen tetep ayem atine, sugih larat sing penting bekti Yesuse. Ganjing bumine, gelap-gelap langite, pratandane Yesus wis cedhak rawuhe. Tambah taun rasane, tambah abot sanggane, wong bener bakal urip saka imane. Sing sugih padha bingung ngumpetake bandane, sing larat ping pilulung mikir butuhe. Ning kanggone wong Kristen tetep ayem atine, sugih larat sing penting bekti Yesuse. Sing sugih padha bingung ngumpetake bandane, sing larat ping pilulung mikir butuhe. Ning kanggone wong Kristen tetep ayem atine, sugih larat sing penting bekti Yesuse. Sugih larat sing penting bekti Yesuse. Sugih larat sing penting bekti Yesus. Oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, saat ini kami tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai, mengurapi setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, kerjakan saat ini Tuhan, boleh menjadi berkat buat saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, sehingga mereka boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang ibadah live kami saat ini, baik kru yang ada bersama-sama kami, kiranya Allah Roh Kudus juga memimpin
menyertai setiap alat-alat komunikasi yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salim. Salam. Sungguh hati ini dipenuhi dengan sukacita surgawi. Karena boleh berjumpa kembali di dalam ibadah live tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan kru. Boleh bertemu melalui tayangan ibadah ini dengan Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara tetap sehat, tetap percaya, dan selalu bahagia. Biarlah kasih dan anugerahnya selalu melimpah atas hidup Bapak, Ibu, Saudara semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Apa yang terjadi saat-saat ini, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, dan kejadian-kejadian yang lain, khususnya pandemi COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu jadikan sebuah momen untuk kita merenungkan hidup kita masing-masing. Karena Tuhan memberikan waktu. Tuhan itu sabar terhadap setiap orang. Tapi Bapak Ibu, jangan kita mencobai kesabaran Tuhan. Tapi mari kepada setiap kita sungguh-sungguh melihat kepada kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah hidup kita ini selama ini sudah menyenangkan hatinya? Kita akan pujikan pujian ini. Bapak Ibu yang sudah bisa, mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Dia. Yang belum bisa, mari belajar bersama-sama. Sebuah pujian, sabarnya Tuhan. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Sabarnya Tuhan, sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan, beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusan.
dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut di bebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Bapak, Ibu, Saudara, mari Bapak, Ibu, jangan tunggu sampai kesabaran yang Allah Bapa miliki habis atas hidup setiap kita. Inilah kesempatannya. Jangan tunda-tunda terus waktunya. Sebab kesabarannya ditujukan agar setiap orang yang berdosa, setiap orang yang hidup penuh dengan cacat celah, bergelimang dengan dosa-dosanya, berbalik dan bertobat. Jangan ulur-ulur waktunya, karena nanti pasti akan terlambat. Karena itu mari, selagi Tuhan masih membuka kesempatan dan tangannya terbuka untuk Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita datang bersama-sama. Dan kita bersyukur atas kesabaran, atas kasih-Nya, atas kemurahan-Nya, atas hidup setiap manusia yang ada di bumi ini, secara khusus atas hidup setiap kita. Mari kita akan pujikan kembali lagu ini. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusan. Katakan dengan segenap hati, haleluya. Tak aku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut di bebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alatnya. Katakan kalau ku jatuh, haleluya. Kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut di bebannya hingga pulih kembali.
Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Kala jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia, menyenangkanku, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi. Sekali lagi menyenangkan Yesus, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat saksinya. Sembah Dia, haleluya. Aku mau menyenangkan hatimu, aku mau menjadi sepertimu, hidup kudus dan tiada bercela di hadapan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Hiaralah masih, hidanalah masih, hiaralah sandu, hiaralah masih. Oh Allahku, Rajaku, Tuhanku, kebenaranku, Engkau satu-satunya Allah, pencipta langit dan bumi. Engkau Allah Abraham, Engkau Allah Ishak dan Yakub, Engkau Allah Israel, Allah penguasa jagat raya. Haleluya. Bapakku, belas kasihan-Mu menyelamatkan hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu, atas kesempatan yang Kau berikan, atas hidup setiap kami, sehingga kami terus Engkau bawa untuk berada di hadapan hadirat-Mu, melayani hati-Mu, melayani Tuhan umat-Mu, melayani mereka-mereka yang membutuhkan kekuatan, topangan, uluran tangan, dan biarlah belas kasihan-Mu juga atas mereka yang belum diselamatkan. Sebab waktu ini Tuhan tidak akan selama-lamanya Tuhan.
ada bagi orang-orang yang hidup di bumi ini. Suatu kali kelak bumi ini akan hancur oleh nyala api. Karena itu biarlah Tuhan kesadaran akan Tuhan datangnya hari akhir itu membawa setiap kami yang sudah percaya semakin giat, hidup kudus, hidup tidak bercela, melayani Engkau dan sesama. Dan bagi mereka yang belum percaya, biarlah ini waktu dan kesempatan untuk mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami menyerahkan Tuhan. Sebentar pemberitaan firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah roh pengertian ada pada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur jikalau masih ada waktu dan kesempatan yang kita miliki. Kita bersyukur jikalau hidup kita masih terarah kepada Tuhan. Kita bersyukur masih bisa menikmati kesehatan, masih bisa melihat suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga, sahabat, teman-teman di sekeliling kita. Kita bersyukur jikalau sampai hari ini kita masih bisa berdiri, kita masih bisa beraktivitas dan memiliki kesempatan. Oleh karena itu biarlah kesempatan itu kita gunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Atau ada istilah, sabar itu subur. Bapak, Ibu, Saudara, apakah setiap kita juga masih memiliki kesabaran? Nah, pada perjumpaan ibadah live kali ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara semuanya merenungkan tentang satu topik kebenaran firman Tuhan, kesabaran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau boleh saya bertanya, apakah kesabaran Tuhan itu ada batasnya? Bagaimana menurut Bapak, Ibu, Saudara semua? Oh Pak Yafet, Tuhan itu kan maha sempurna, maha pencipta, maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya, termasuk Dia maha sabar. Berarti kalau saya melakukan kesalahan, pelanggaran, dosa, ya Tuhan sabar saja. Begitu juga Tuhan melihat kelakuan hidup manusia di bumi ini. Walaupun mereka melakukan kejahatan, melakukan kelaliman, melakukan dosa, membunuh sesama, menganiaya sesama, menindas sesama. Ya Tuhan sabar saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekalipun Allah itu maha sabar,
Dan itu adalah salah satu karakter Allah, yaitu sabar. Tapi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu pahami dan ketahui bahwa kesabaran Tuhan itu juga ada batas waktunya. Karena manusia itu tidak hidup selama-lamanya di bumi ini. Dan bumi ini pun tidak akan selama-lamanya Bapak Ibu tinggali, diami. Kita tidak selama-lamanya tinggal di bumi ini. Karena bumi ini bukan rumah kita. Bumi ini pasti akan dihancurkan oleh nyala api. Itu kata firman Tuhan. Karena bumi ini sudah rusak karena dosa-dosa manusia. Dan bumi ini sudah dikuasai oleh penguasa gelap, yaitu iblis yang sudah jatuh dan dibuang ke bumi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, bumi ini bukan tempat yang nyaman, apalagi bagi anak-anak Tuhan. Nah, kita akan belajar bagaimana sih Tuhan itu sabar terhadap manusia dan seberapa besar kesabaran Tuhan dan apa tujuan kesabaran Tuhan untuk manusia yang masih diberikan waktu dan kesempatan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat. Dipersilahkan. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu menganggap sepi kebaikannya, kemurahannya, kesabarannya? Memang Allah itu maha sabar, itu pasti. Tapi ketika manusia terus melakukan dosa dan kejahatan, pasti saat penghukuman itu akan tiba. Bapak Ibu ingat kisah Nabi Nuh yang 40 tahun lamanya Tuhan suruh untuk membuat bahtera. Padahal Nabi Nuh itu tinggalnya di gunung yang secara nalar, jauh dari air, jauh dari sungai, jauh dari laut. Bahkan hidup di gunung itu cenderung sulit air. Tapi mengapa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera? Apakah Allah itu kurang pekerjaan? Karena melihat Nuh itu nganggur sehingga diperintahkannya begitu saja supaya punya kesibukan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena setiap perintah Allah itu ada tujuannya. Nuh disuruh membuat bahtera karena di sekeliling tempat Nuh tinggal ada banyak pelanggaran moral, ada banyak maksiat, ada banyak kejahatan, ada banyak dosa yang diperbuat oleh orang-orang sejaman dengan Nabi Nuh. Allah menyediakan bahtera supaya nanti ketika Allah akan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam lamanya dan akan menenggelamkan seluruh bumi ini, bahkan gunung-gunung puncak-puncak yang tertinggi sekalipun ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa dilihat, semuanya hanya air semata.
Tuhan memberi kesempatan supaya ketika bahtera itu sudah selesai, Nuh diperintahkan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, di daerahnya, di sekitar tempat tinggalnya. Tapi ketika orang-orang itu mendengar berita yang Nuh bawa, mereka menertawakannya, mereka mengejeknya, mereka mengoloknya. Karena memang kenyataannya begitu. Tinggalnya di atas gunung, mana akan ada banjir. Sekalipun hujan deras, sekalipun banjir akan cepat surut. Tapi Bapak Ibu, manusia tidak pernah menyelami pikiran Allah, tidak pernah menyelami pekerjaan Allah. Ketika Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk mendengar perintahnya dan menuruti perintahnya, maka manusia itu akan dan pasti selamat. Tapi apa yang terjadi? Semua orang menolaknya, mengejeknya, menertawakan Nuh. Dan hanya Nuh, istrinya, kedua anaknya, dan kedua mantunya. Keenam anaknya maksud saya. Dan ketiga anaknya, ketiga mantunya. Jadi ada 8 orang. Dan juga hewan-hewan yang dipilih untuk diselamatkan. Agar kelak ketika banjir sudah surut, mereka akan berkembang biak dan memenuhi bumi ini kembali. Bapak Ibu, betapa tak terbatasnya kasih Tuhan atas hidup manusia. Allah itu menciptakan bukan untuk dihancurkan. Apalagi Allah menciptakan manusia yang sesuai dengan gambar dan rupanya. Sekalipun dosa telah menghancurkan gambar Allah di dalam diri manusia, tapi Allah tetap ingin menyelamatkan manusia melalui nabi-nabi yang diutusnya dari sejak zaman dahulu kala sampai kedatangan Tuhan yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Roma? Maukah engkau menganggap sepi kebaikannya, kasih setianya, kemurahannya, kesabarannya? Karena tujuan dari kemurahan Allah ialah untuk membawa setiap orang yang masih hidup bergelimang dengan dosa, yang masih hidup dengan bergelimang dengan kejahatan, berbalik dari jalannya yang jahat dan mengambil langkah untuk bertobat. Sungguh luar biasa. Tujuan dari kesabaran Allah di dalam hidup manusia adalah diperuntukkan supaya manusia ini menyadari dosa-dosanya, menyadari kesalahan pelanggarannya, dan membawa manusia itu ke dalam pertobatan. Kita akan baca ayat selanjutnya masih di Roma pasal 2, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Dipersilahkan. Roma pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi,
dan juga orang Yunani. Ya, Bapak Ibu. Tetapi oleh karena kekerasan hati manusia, akhirnya apa? Kesalahannya tertimbun di atas kepalanya. Dan itu akan membinasakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu kesempatan yang Tuhan berikan, mari Bapak Ibu, jangan abaikan, jangan acuhkan, jangan remehkan, jangan sia-siakan. Karena pasti orang berdosa akan dihukum oleh Allah, oleh karena kesalahan dia sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah berada di balik kubur dan akan menerima penghakiman dari Sang Maharaja, Sang Pencipta alam semesta Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak bisa mengelak. Karena Tuhan akan memisahkan antara domba dan juga kambing. Antara orang-orang benar dan orang-orang berdosa. Domba dan orang benar di sebelah kanannya. Kambing dan orang berdosa di sebelah kirinya. Karena mereka apa? Tidak mau mendengar firman, mendengar kebenaran. Hatinya condong kepada dosa dan melakukan kejahatan, kelaliman, kerusakan. Dan Allah tidak memandang bulu, tadi firman Tuhan katakan. Setiap orang yang melanggar, baik itu orang Yahudi, orang Yunani, orang bangsa apapun, dari suku, kaum, bahasa apapun, kalau dia bersalah pasti akan dihukum. Tapi ketika mereka melakukan kebenaran, kebaikan, kasih kepada sesama, terlebih kepada Tuhan, mereka akan menerima keselamatan. Mereka akan menerima surga mulia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Allah itu tidak memandang bulu. Jadi Bapak, Ibu, ingat, agama tidak pernah membawa manusia kepada keselamatan. Karena seringkali agama itu dimuati dengan kepentingan-kepentingan. Dengan syariat-syariat, dengan hukum-hukum yang begitu membebani manusia itu sendiri. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menawarkan jalan keselamatan. Jalan menuju Bapa, jalan menuju surga. Yaitu bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan, barang siapa memiliki anak atau Tuhan Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia akan berada di dalam hukuman kekal untuk selama-lamanya. Dia pasti akan menerima kebinasaan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bangga kalau Bapak Ibu sudah beragama. Tapi banggalah Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus Kristus sudah hidup di dalam hatimu. Sudah menguasai hidupmu. Sudah menebusmu dari semua dosa-dosa dan pelanggaranmu. Sudah menyucikan semua dosa-dosamu, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Karena tidak ada penebusan lain di bumi ini, di dunia ini, yang olehnya manusia boleh diselamatkan, selain melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kebaikannya, kemurahannya, kesabarannya ditujukan kepada setiap manusia. Bukan supaya manusia bertambah jahat, semena-mena,
memanipulasi kebaikan Allah, kesetiaan Allah, kesabaran Allah, kemurahan Allah untuk menindas sesamanya. Tapi kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan ditujukan supaya Bapak, Ibu, Saudara yang masih hidup di dalam dosa, yang masih belum percaya untuk datang bertobat, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang selanjutnya kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 dan yang ke-15. Dipersilahkan. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 dan yang ke-15. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi janjinya, sekalipun ada banyak manusia menganggapnya Tuhan itu lalai. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di kitab Wahyu menyebut bahwa yang lanjut usia. Siapa yang lanjut usia? Pencipta langit dan bumi. Apakah kalau Allah itu sudah lanjut usianya lalu dia renta menjadi pikun? Seperti manusia, kalau sudah usia 70, 80, 90, sudah mulai mundur daya ingatnya. Banyak yang mengalami kepikunan. Tidak ingat lagi masa-masa yang pernah dia lewati, masa lalunya, anak atau juga cucunya. Apalagi ketika mengalami sakit penyakit yang berat, ada banyak orang ya tua yang akhirnya benar-benar hilang ingatannya. Tapi Allah itu bukan manusia yang bisa kehilangan daya ingat. Allah itu tidak pernah lalai. Sekalipun ada banyak manusia menganggap itu sebuah kelalaian. Senang kalau Allah lalai, sehingga dia bisa terus berbuat dosa, terus berbuat angkara murka, terus berbuat kelaliman, terus melakukan pelanggaran, penindasan terhadap sesamanya. Namun Bapak Ibu, tujuan dari semua kesabaran yang Allah miliki terhadap kita manusia, agar manusia itu, firman Tuhan katakan, tidak binasa, melainkan apa? Beroleh selamat. Jadi tujuan Allah sabar terhadap setiap manusia yang ada di bumi. Allah itu bukan hanya sabar terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi semua manusia. Karena kalau orang itu sudah percaya Yesus tapi masih melakukan dosa, ya tetap sama dengan mereka yang belum percaya. Tetapi karena semua manusia itu ciptaan Allah, diciptakan menurut gambar dan rupanya, walaupun iblis merusakkannya, dosa merusakkannya, tapi melalui Tuhan Yesus Kristus Allah ingin mengembalikan gambar dan rupanya itu di dalam diri manusia.
Jadi melalui putranya Allah memberikan sarana bagi manusia untuk kembali kepada jalan kebenaran. Agar manusia selamanya tidak tersesat di dalam kegelapan abadi, yaitu neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu, jikalau Allah sabar, jangan tunggu waktunya. Besok, lusa, nanti. Karena manusia itu cenderung suka menunda. Seolah-olah masih punya banyak waktu dan kesempatan yang dia miliki. Firman Tuhan katakan, selama masih ada hari ini, jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam waktu kegeraman. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kebenaran firman Tuhan melalui tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang ini, mari Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus menyentuh hatimu. Izinkan Roh Kudus menyadarkan apa yang Bapak Ibu sudah langgar. Mari datang kembali kepadanya sebab Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Tuhan tidak pernah menolak siapapun dia, dari suku bangsa, agama apapun dia. Tuhan tidak akan pernah menolak. Dan biarlah kesabarannya itu akan menuntun kepada setiap kita, kepada jalan keselamatan. Kita punya Allah yang sungguh luar biasa memahami kekurangan dan keterbatasan manusia dengan menyediakan kesempatan dan waktu kepada Bapak Ibu Saudara. Dan melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, jalan itu terbuka. Jalan itu untuk Bapak Ibu semua lalui. Oleh karena itu, jangan menyimpang ke jalan yang lain. Sebab ketika Bapak Ibu menyimpang atau berjalan di jalan yang lain, pasti akan celaka dan binasa. Tetapi ketika Bapak Ibu mau melewati jalan yang sudah disediakan oleh Allah Bapa, Sang Maha Penyabar itu, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, pasti Bapak Ibu akan sampai kepada Bapa, kepada surga. Karena keselamatan tidak ada jalan lain, satu-satunya cuma melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, apa sih tujuannya juga Allah selain tadi itu? Kesabarannya untuk membawa kita, menyelamatkan kita, membawa kita masuk kepada surga, supaya setiap manusia yang berdosa bertobat kembali kepadanya. Supaya apa? Manusia itu menjadi, kita akan baca di dalam tadi surat 2 Petrus pasal 3, sekarang kita baca ayat yang ke-11 dan yang ke-14. Dipersilakan. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11 dan yang ke-14. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Iya. Jika segala sesuatu, maksudnya seluruh unsur yang ada di bumi ini, apa yang Bapak Ibu Saudara lihat, gunung-gunung, lautan, sungai, hutan rimba, gedung-gedung, pemandangan yang indah-indah, suatu saat akan hancur dan binasa.
akan hilang lenyap dalam nyala api. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita harus hidup di dalam kesucian dan kesalehan. Jadi kesabaran Allah tidak hanya tujuannya untuk membawa orang berdosa bertobat, untuk membawa orang berdosa diselamatkan, tetapi juga Allah menghendaki setiap kita yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan, hidup suci dan saleh. Dan ayat yang ke-14, hidup tidak bercacat dan tak bernoda. Di dalam perdamaian dengan siapa? Dengan Allah. Melalui Tuhan Yesus Kristus kita diperdamaikan. Kita disucikan dari segala dosa-dosa kita, supaya hidup kita tidak bercacat dan tidak bernoda. Supaya kita yang dulu bergelimang dengan dosa, hidup menurut hawa nafsu daging kita, kita dikondisikan oleh Allah menjadi manusia yang suci dan saleh. Seperti Tuhan Yesus Kristus yang adalah suci. Dan karena kesalehan hidupnya, semua doa-doanya oleh Bapa di surga didengarkannya. Dan setelah mencapai kesempurnaannya, dia menjadi penggubah hidup manusia. Dia menjadi pokok keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tunda lagi. Seolah-olah waktu hidup Bapak Ibu Saudara masih panjang. Karena Bapak Ibu tidak tahu, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Orang yang kelihatannya sehat walafiat, orang yang memiliki kesehatan yang prima, imun tubuh yang luar biasa. Tapi tiba-tiba kita mendengarnya jatuh sakit, kena COVID, lalu sebentar lagi sudah tiada. Betapa fananya hidup manusia. Apa yang Bapak Ibu masih pertahankan? Apakah Bapak Ibu bangga dengan kesehatan yang Bapak Ibu Saudara miliki? Apakah Bapak Ibu bangga dengan uang yang Bapak Ibu miliki karena bisa membeli semua obat-obatan, vitamin, alat-alat kesehatan? Semuanya nanti tidak akan berguna lagi kalau Bapak Ibu sudah jatuh sakit. Apakah Bapak Ibu bangga dengan rumah mewah, mobil bagus yang Bapak Ibu miliki? Karena Bapak Ibu Saudara bisa tinggal nyaman di dalamnya. Apakah Bapak Ibu bangga dengan deposito yang bermiliar nilainya? Karena Bapak Ibu punya jaminan kesehatan, bisa berobat ke luar negeri dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah kehilangan kesehatan, semuanya tidak ada gunanya lagi. Apa yang Bapak Ibu Saudara tunggu? Mari, ini waktu yang terbaik. Jangan sampai kesabarannya habis, karena dunia ini pun akan berlalu. Ketika Bapak Ibu mengulur-ngulur waktu dan Bapak Ibu tidak tahu saat dan waktunya, tiba-tiba dia memanggil pulang, mengambil nyawa, nafas hidup Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu bisa gantikan? Apa Bapak Ibu bisa menahan dan menundanya? Sama sekali tidak. Oleh karena itu, jangan anggap remeh. Jangan anggap lalai. Seolah-olah Tuhan itu lupa dan membiarkan sementara waktu manusia untuk menikmati dosa-dosanya.
menikmati hidup di dalam kedagingannya, mengumbar hawa nafsunya. Bapak Ibu, jangan salah. Karena kesabaran Tuhan juga ada batas waktunya. Dan kalau waktu itu tiba, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menariknya kembali. Dan penyesalan kemudian tidak ada gunanya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, ingat kesabaran Tuhan tadi yang pertama adalah tujuannya untuk membawa Bapak Ibu bertobat. Yang kedua, tujuan kesabaran Tuhan untuk membawa Bapak Ibu menerima, mengalami keselamatan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu, kesabaran Tuhan menginginkan Bapak Ibu hidup di dalam kesucian dan kesalehan, tidak bercacat dan tidak bercela. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak memandang bulu siapapun Bapak Ibu. Tidak ada yang kebal, siapapun kita. Oleh karena itu, sekali lagi sebelum saya mengakhiri renungan kebenaran firman Tuhan, terimalah tawaran Tuhan, kesabaran Tuhan untuk membawa Bapak Ibu bertobat, untuk membawa Bapak Ibu ke dalam jalan kebenaran, untuk membawa Bapak Ibu ke jalan keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya undang kembali Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di gereja untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini. Ini lagu yang sudah sangat lama. Tapi itu lagu ini sangat menyentuh hati. Mengingatkan kepada kita. Supaya jangan kita mengeraskan hati. Tetapi melembutkan hati ini. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku. Haleluya Yesus. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi. Kembali lagi katakan, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi, kembali katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sungguh Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhanku, Rajaku, yang mulia Tuhan Yesus Kristus, yang layak menerima setiap pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, untuk ibadah yang sudah Tuhan berkati, dari JKI, Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan kru. Dan Tuhan kami bersyukur untuk gerejamu ini, JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, seluruh jemaat, para pengurus. Tuhan Kau memberkati terus supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu, hidup serupa dengan Tuhan Yesus di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Berkati para lansia, para penyandang disabilitas, seluruh pengurus, para mitra bakti, agar kami bersama-sama boleh hidup layak, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak bercacat dan bernoda. Diangkat di tengah-tengah angkatan dunia yang jahat ini, agar kami layak menyatakan kasih-Mu, layak kami menyatakan Tuhan keselamatan, Injil kepada mereka yang belum percaya. Melalui hidup kami, melalui tutur kata perbuatan kami, melalui gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah Tuhan menyertai selama 8 tahun perjalanan ini Tuhan. Dan kami percaya setiap waktu tidak ada yang sia-sia. Kami mau terus mengembangkan diri, memakai setiap potensi yang ada untuk melayani Tuhan dan sesama. Sekalipun kami para penyandang disabilitas, tapi kami tidak mau dibatasi dengan fisik ini, sebab kami memiliki roh Allah yang tak terbatas. Gue memberkati para sponsor donatur, orang-orang yang sudah menabur benih-benih iman, benih kasih, benih doa, benih perhatian kepada kami. Kembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan, keluarga, rumah tangga, anak-anak, mantu cucu, pekerjaan pelayanan mereka, kesehatan mereka. Juga berkati Tuhan pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi, kesehatannya, kekuatannya, masa tuanya, memberkati rumah tangganya, pelayanannya Tuhan, juga anak mantu cucunya, agar hidup keluarga ini terus menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk Tuhan, Pastor Adi Sustanto dan Ibu Tuhan sebagai Ketua Umum Sinode JKI. Berkati pengabdiannya, pelayanannya baik di Indonesia, penggembalaannya juga di Amerika. Sebagai Ketua Umum Sinode, sebagai Rektor di STT Sangkakala. Memberkati juga seluruh badan pengurus harian. Memberkati juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang bergabung di dalam Sinode JKI ini. Terima kasih Tuhan.
Sungguh kami mengucap syukur, juga kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau mengasihi bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Jikalau bangsa ini didera dengan berbagai macam kejadian alam Tuhan, baik di NTT Tuhan, banjir bandang, tanah longsor Tuhan, badai, siklon, dan juga di Jawa Timur, di Malang Raya ini Tuhan diguncang dengan gempa bumi, dan juga kejadian-kejadian alam di tempat yang lain. Tuhan, Engkau terus menyadarkan kami bahwa waktu hidup manusia itu terbatas. Tuhan, sabar terhadap setiap manusia yang selama ini berdosa, membuat banyak pelanggaran, melakukan banyak kejahatan. Dan karena itu Tuhan, kami rindu seluruh Tuhan bangsa kami yang belum percaya, mereka boleh datang kepada Tuhan, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Engkau memberkati keamanan negeri kami ini dari Tuhan ancaman teroris, kaum-kaum radikalisme, paham-paham ISIS yang masih bercokol di negeri ini. Mari melalui TNI, Polri, Badan Intelijen Nasional, BNPT, Tuhan, mereka dapat terus Tuhan akan meredakan, bahkan akan Tuhan membuat mereka jera melakukan kejahatan yang akan merusak kesatuan, kedamaian, ketentraman negeri kami. Bahwa mereka untuk bertobat, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka Tuhan tidak diracuni dengan ideologi yang menyesatkan mereka, menghancurkan sesama demi untuk sorga. Oleh karena itu, mari Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini, karena Engkau mati juga menebus dosa bangsa kami, baik dosa-dosa pemimpin kami di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Tuhan, Kau juga memberkati pemerintahan Bapak Jokowi sebagai Presiden, Bapak Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wakil, jajaran Kabinet Indonesia Maju. Engkau memberkati setiap Tuhan tantangan, setiap kerja keras, setiap keputusan yang diambil, semuanya untuk kesejahteraan negeri ini. Juga pemulihan ekonomi agar Indonesia bangkit Tuhan, sekalipun masa pandemi COVID ini belum berakhir di negeri kami. Dan biarlah melalui gugus tugas dari pusat hingga daerah, melalui tangan-tangan dokter, perawat, sukarelawan, tenaga medis, Tuhan, yang terus saat ini Tuhan sedang gencar untuk memvaksin Tuhan seluruh lapisan masyarakat. Tuhan, Kau memberkati setiap dana yang dikucurkan begitu besar nilainya untuk Tuhan kesehatan bangsa ini, agar ekonomi Indonesia juga bangkit kembali. Terima kasih karena itu, biarlah setiap rakyat menghargai jerih lelah kerja keras dari pemimpin-pemimpin kami yang mengupayakan kesejahteraan, keselamatan Tuhan, kemakmuran, kejayaan negeri ini, agar kami bersatu padu mentaati setiap protokol kesehatan. Kami juga boleh menghargai satu dengan yang lain. Engkau memberkati seluruh bangsa ini, khususnya saudara-saudara kami Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, agar mereka juga Tuhan akan mendapatkan Tuhan tuntunan dari Engkau, agar hidup mereka menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan pemerintahan dari pusat hingga daerah, seluruh lembaga-lembaga tinggi dari pusat hingga daerah, provinsi Tuhan, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati.
Kami percaya berkat Tuhan sedang tercurah atas negeri ini, sebab Tuhan rindu melihat bangsa kami diselamatkan, melihat bangsa kami mengalami pertobatan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk ibadah live yang Tuhan sudah berkati, dan kami mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan yang datang dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali dan menjemput setiap kita orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan segala doa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati melalui ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan mengikuti tayangan ibadah live dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan Kru. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Dan sampai berjumpa kembali di tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.